Marilah kita memulai renungan kita dengan menandai diri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas rahmat penebusan dan cinta kasih yang Kau berikan bagi kami melalui Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda suci Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan lagi masuk ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu pertanyaan kecil untuk kita renungkan bersama-sama. Ketika hidupku ada dalam kegelisahan, ketakutan, kecemasan yang menyayat hati, apa yang harus aku perbuat? Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, Tuhan Yesus berkisah tentang pertama, kehancuran Yerusalem. Yang kedua adalah Tuhan Yesus memberikan pesanan kepada orang-orang yang ada dalam bahaya maut. Dan yang ketiga adalah sikap bangsa-bangsa yang membunuh dan menguasai Yerusalem. Dan yang keempat adalah bagaimana bumi, langit, dan lautan bergelora, bergemuruh, dan orang-orang mati dalam ketakutan, kecemasan itu. Saudara-saudara terkasih, ketika peristiwa-peristiwa seperti begini menimpa diri kita dalam cara yang berbeda, apa yang mesti kita perbuat? Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar juga, Tuhan Yesus memberikan pesanan
walaupun situasi yang mencekam hidup manusia, Tuhan dia bilang, pada saat itu juga Anak Manusia akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Dia berpesan kepada Anda dan saya, bangkitlah, angkatlah kepalamu, bukalah matamu untuk melihat Sang Penyelamatmu sudah datang. Saudara-saudari yang terkasih, apa pesan Tuhan Yesus ini maknanya bagi kita? Yang pertama, supaya kita tetap setia, tetap tekun, memikul perkara-perkara kita yang kecil-kecil ini. Tetap tekun, tetap setia dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan juga memberikan pesanan kepada kita agar kita jangan lari dari tanggung jawab. Kita harus menghadapi setiap tantangan, cobaan yang ada dalam kehidupan kita. Karena di saat yang sama, Tuhan juga pasti memberikan pahala. Tuhan pasti memberikan berkat berlimpah bagi Anda dan saya. Itulah berkat penyelamatan dunia. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena rahmat penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menyongsong kedatangan Sang Penebus kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Dan kita semua dikuduskan, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.